Selamat sore pemirsa, Jurnalisme TV kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan kabar terbaru yang akan menemani Anda di sore hari ini, yaitu kabar mengenai budaya ngabuburit di Rendeh, Kabupaten Bandung Barat. Bersama saya Rani Rahmawati, inilah segmen serba-serbi Ramadan selengkapnya. Di bulan puasa, banyak masyarakat mencari cara untuk menghabiskan waktu sembari menunggu saat berbuka, atau dikenal dengan istilah ngabuburit. Bagi warga Rendeh, Kabupaten Bandung Barat, kawasan Stasiun Rendeh, Jalan Cikalong, Cipendei, menjadi lokasi favorit untuk ngabuburit. Pemirsa, sore hari di jam-jam kritis saat ini menjadi waktu yang sangat pas untuk kita ngabuburit dan mencari takjil untuk berbuka puasa. Sekarang saya sudah berada di salah satu lokasi favorit warga sekitaran Cipendei, Cikalong, Bandung Barat, yaitu di Stasiun Rendeh, Kabupaten Bandung Barat. Di Rendeh, Kabupaten Bandung Barat ini warga ngabuburit sambil berburu takjil di pinggir perlintasan kereta api di Stasiun Rendeh yang tepat berada di belakang saya saat ini. Nah, sekitar pukul 15.30 atau selepas asar, masyarakat atau para pedagang sudah mulai menjajahkan dagangannya di sepanjang perlintasan kereta api ini. Kawasan Jalan Rendeh, Cikalong, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tempat ngabuburit untuk berburu makanan dan minuman berbuka puasa. Ketika Ramadan tiba, kawasan ini berubah menjadi tempat penjualan beraneka macam takjil yang seakan memanjang di sepanjang area lapangan berumput ini. Para penjual menjajahkan dagangannya dengan memanfaatkan kendaraan mereka. Selepas asar atau sekitar jam 4 sore, kawasan ini mulai dipadati oleh pedagang dan juga pengunjung yang ngabuburit. Jadi saya kesini ngabuburit. Belum beli apa-apa, mau beli bakso bakar, terus kan di sini banyak gitu. Jadi saya mau borong semua. Ya, cuman baru kali ini saya kesini. Satu hal yang menarik dari makanan-makanan yang dijual di sini adalah pengunjung dapat dengan mudah menemukan aneka ragam makanan. Tidak seperti tempat lainnya di mana kebanyakan makanan yang dijual adalah makanan tradisional atau goreng-gorengan. Di sini pengunjung dapat menemukan banyak jajanan atau makanan ringan yang sering dijumpai ketika sekolah dasar. Makanan tersebut seperti cilor, cimol, sempol ayam, basreng, sosis bakar, bakso bakar, bakso Malang, sate marangi, puding, baslup, papeda, dan masih banyak lagi. Mencari minuman untuk berbuka puasa di kawasan ini pun cukup beragam. Minuman yang bisa dijumpai seperti es tebu, es kelapa, es jeruk, dan es cendol. Pasar takjil ini hanya ada ketika bulan Ramadan saja. Jadi tidak heran banyak warga yang berkunjung ke sini untuk ngabuburit sambil berburu takjil dan menunggu waktu berbuka puasa sambil menikmati matahari terbenam. Ngabuburit sudah menjadi tradisi ketika bulan Ramadan tiba. Ngabuburit sendiri berasal dari bahasa Sunda yang memiliki arti bersantai sambil menunggu sore. Kegiatan ngabuburit selalu dilakukan oleh umat muslim ketika bulan Ramadan. Hal ini pun menjadikan ngabuburit sebagai suatu budaya yang melekat pada diri masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat Rendeh, Kabupaten Bandung Barat. Hal menarik sekaligus ekstrim yang dilakukan di sini adalah masyarakat atau para pedagang menjadikan kawasan stasiun kereta api Rendeh, tepatnya di pinggir perlintasan kereta, sebagai tempat berjualan sekaligus ngabuburit. Kesadaran masyarakat yang terbilang sangat rendah menjadikan masyarakat tidak terlalu mempedulikan bahaya yang kemungkinan besar bisa menyerangnya kapan saja. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sudah mengatur tentang larangan dan bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Pada pasal 35 ayat 2
sudah dikatakan bahwa jalur kereta hanya diperuntukkan untuk pengoperasian kereta. Jelaslah bahwa tidak ada hak bagi warga untuk menjadikan lintasan kereta api sebagai tempat nongkrong atau ngabuburit karena selain melanggar undang-undang, hal ini pun dapat membahayakan masyarakat, terlebih lagi anak-anak yang senang berlarian di perlintasan kereta api tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya bila masyarakat tidak meneruskan kebiasaan buruk ini. Jadi pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan salah satu petugas dari PT KAI Rendeh. Sebenarnya apa kabar, Pak? Baik. Namanya siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Hari Priyana Habijaya. Di sini bertugas sebagai PJL atau petugas jaga lintasan. Oke. Sebenarnya terima kasih ya Pak sudah bersedia untuk saya wawancara. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan mengenai budaya ngabuburit yang waktu itu di perlintasan kereta api gitu dilaksanakannya. Nah, mungkin pertanyaan pertama itu terkait izin gitu. Apakah sebelumnya ada izin yang telah diberikan oleh PT KAI sendiri untuk warga memakai perlintasan kereta api tersebut gitu, Pak? Ya, baik. Sebelumnya ya dari kalau tentang masalah ngabuburit masyarakat, khususnya masyarakat Rendeh, sebenarnya dari PT KAI sendiri atau bahkan dari stasiun Rendeh nggak pernah secara resmi gitu ya mengizinkan atau dari masyarakatnya sendiri minta izin ke stasiun Rendeh, tapi udah beberapa kali dari stasiun Rendeh juga sebenarnya melarang untuk ngabuburit atau kumpul-kumpul di perlintasan kereta api karena resikonya besar dan bahaya yang besar. Tetapi karena masyarakatnya sendiri mungkin apa ya istilahnya ngeyel, nggak ada tempat buat ngabuburit lagi mungkin ya. Terus banyak di sini juga karena banyak pedagang ya di perlintasan, di dekat perlintasan, jadi ya mau gak mau banyak masyarakat yang datang ke stasiun di perlintasan gitu. Sebenarnya dari kita juga jangan gitu ya melarang, tapi ya mau bagaimana lagi, banyak masyarakat yang mungkin udah terbiasa menjadi budaya gitu teh. Kalau udah bulan puasa perlintasan di stasiun dijadikan tempat buat istilahnya ngabuburit gitu. Jadi memang secara izin tuh tidak memberikan izin gitu ya Pak? Iya, kalau secara izin, secara resminya itu stasiun nggak pernah mengizinkan, bahkan sebenarnya melarang gitu untuk kumpul-kumpul di stasiun, di perlintasan. Baik, mungkin kan tadi tidak memberikan izin, terkait apakah ada peringatan gitu yang sudah diberikan kepada masyarakat gitu, misalkan lewat ke RT, RW mensosialisasikan dari PT KAI-nya kalau hari ini tidak bisa gitu. Kalau untuk itu sebenarnya kalau saya sebenarnya kurang tahu masalah misalkan dari stasiun secara ke RT gitu ya, mendatangi RT RW atau untuk melarang warganya melarang warganya untuk ngabuburit atau kumpul-kumpul di perlintasan. Dan dari KAI sendiri, dari stasiun sendiri cuma kadang ya memperingati aja gitu. Kalau ada masyarakat yang misalkan melintas ke sini ya memperingati, hati-hati jangan kalau ada kereta jangan di perlintasan. Jadi secara peringatan sudah diberikan gitu ya Pak, tapi masyarakatnya mungkin yang masih kesadaran terhadap hukumnya gitu ya Pak masih kurang, jadi ya masyarakat juga yang acuh terhadap keselamatan diri sendirinya juga kebanyakan. Nah, mau nanya juga kalau misalkan ngabuburit di sini tuh udah bertahun-tahun suka ada atau udah lama gitu adanya atau gimana? Kalau untuk ngabuburit ya kayaknya udah jadi budaya gitu ya. Kalau dari sini saya sendiri juga di sini baru 2 tahun. Selama 2 tahun ya puasa di sini juga memang seperti itu teh. Memang udah jadi kebiasaan dan budaya, meskipun dari stasiun menghimbau ke masyarakat ya melarang gitu ya, tapi tetap aja. Baik, jadi secara izin tidak memberikan izin gitu ya Pak dari PT KAI, terus peringatan sudah diberikan tapi masyarakatnya yang masih kurang peka gitu terhadap hukum, terhadap keselamatannya juga, mungkin seperti itu ya. Sebenarnya juga dari stasiun juga tidak
melarang atau juga membolehkan gitu ya. Tapi asalkan ketika ada kereta atau iya ada kereta, masyarakat bisa Berhati-hati. iya berhati-hati. Oke. Mungkin sekian Pak yang mau saya tanyakan. Alhamdulillah rasa ingin tahu saya sudah eh, tercukupi gitu. Terima kasih juga Pak atas Ya, sama-sama. waktunya. Merupakan suatu tradisi yang sudah melekat dalam diri umat muslim di Indonesia. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk ngabuburit, seperti berburu takjil, jalan-jalan, atau hanya menghabiskan waktu di rumah dengan menyiapkan berbagai macam makanan untuk berbuka puasa. Ngabuburit di perlintasan kereta api merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dibenarkan karena hal ini mengakibatkan keselamatan masyarakat dipertaruhkan. Oleh karena itu, sebagai umat muslim dan warga negara yang taat akan hukum, hendaknya kita mematuhi peraturan yang ada dan hendaknya mencari kegiatan atau tempat ngabuburit yang sesuai dan tidak membahayakan pihak manapun. Akhir kata, saya Rani Rahmawati melaporkan. Pemirsa, informasi budaya ngabuburit tadi sekaligus menutup kebersamaan kita. Saya Rani Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Jurnalisme TV dan sampai jumpa.